Ini sudah lama ya? Sudah, ada katanya seminggu ya tadi ya cerita. Ini anaknya. Mohon maaf, ibu dengan ibu siapa? Oh, Ibu Yuli. Ini Pak Kiai Yunus ini ya? Ini anaknya. Oh, anaknya. Siapa namanya? Oh, Ningsi. Sudah punya suami atau janda? Oh, janda. Sudah lama jandanya. Oh, punya anak. Ini koran katanya ada selisih paham dengan Kiai Wahab. Kiai ini masih saudara ya? Masih saudara. Oh, mau saudara. Itu musola sebenarnya yang bangun siapa? Suami sendiri. Oh, suaminya ibu ini Kiai Yunus yang bangun. Yang bangun Kiai Yunus. Terus dia Kiai Wahab mencoba untuk menguasai musola itu. Nah, kenapa main kayak gitu? Dia bangun tidak apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Aksi Kang Ujang ini adalah ketika beliau ingin membantu Kiai Yunus, seorang kiai imam musola yang disantet oleh Kiai Wahab. Kiai Wahab ingin menjadi imam sholat di musola milik Kiai Yunus. Namun karena Kiai Yunus tidak mengizinkan, Kiai Wahab menyewa dukun santet untuk menyantetnya. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang untuk menyelesaikan konflik dua kiai tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Jadi saya malam hari itu saya diundang sama keluarganya Kiai Yunus. Kiai Yunus itu lagi sakit. Sudah dapat seminggu kan. Ini ada prahara dalam keluarga. Ini adalah keluarga rebutan musola. Sedangkan musola ini yang bangun Kiai Yunus dan keluarganya. Tapi ada yang pengen menguasai. Namanya keluarga besarnya Kiai Wahab. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, kisah ini bermula dari Kiai Yunus yang memiliki sebuah musola di kampungnya. Musola tersebut dibangun sendiri di pekarangan yang dekat dari rumahnya, demi agar warga kampung bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah. Dan Kiai Yunus sendiri yang menjadi imam di musolanya tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, musola Kiai Yunus pun banyak yang kemudian ikut sholat berjamaah. Di musola tersebut juga sering diadakan kegiatan keagamaan, untuk memberikan keilmuan agama kepada masyarakat. Di saat itulah ada Kiai Wahab, seorang kiai yang masih ada hubungan saudara dengan Kiai Yunus dan rumahnya juga dekat dengan musola miliknya. Ternyata Kiai Wahab ingin menjadi imam sholat dari para jamaah di musola Kiai Yunus. Dengan alasan bahwa Kiai Wahab merasa lebih baik bacaan Al-Qurannya, juga kemampuan ilmu agamanya. Namun Kiai Yunus tidak mengizinkan keinginan Kiai Wahab yang ingin menguasai musolanya tersebut. Dikarenakan Kiai Yunus tahu, Kiai Wahab orang yang berkepribadian buruk, juga tidak disukai oleh banyak warga kampung. Dan sebab hal tersebutlah masalah itu terjadi menimpa Kiai Yunus. Tiba-tiba Kiai Yunus menderita sakit aneh yang tiba-tiba. Badannya gosong kehitaman, tubuhnya terus bergetar, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Kiai Yunus pun mencoba untuk mengobatkannya ke dokter medis. Akan tetapi,
Dokter tidak bisa mendiagnosa sakit apa yang diderita oleh Kiai Yunus. Sebab itulah keluarga kemudian datang kepada Kang Ujang Bustomi untuk mencoba meminta pertolongan. Dan ketika dideteksi Kang Ujang, baru kemudian diketahui bahwa Kiai Yunus mendapatkan serangan ilmu santet. Setelah itulah keluarga bercerita kepada Kang Ujang Bustomi tentang perselisihan Kiai Yunus dan Kiai Wahab beberapa waktu ini. Dan setelah mengetahui cerita keluarga, Kang Ujang pun sangat yakin bahwa santet tersebut memang disebabkan ulah dari Kiai Wahab. Dan yakin dengan yang dia katakan, Kang Ujang pun mencoba meminta tolong kepada putri dari Kiai Yunus, yaitu untuk memanggil dan meminta datang Kiai Wahab yang rumahnya memang tidak jauh dari rumah. Dan tak lama berselang, tiba-tiba datang 2 orang pria dan seorang perempuan dengan marah-marah. Mereka mengaku sebagai keluarga dari Kiai Wahab. Kang Ujang pun langsung berkata kepada mereka, "Mengapa Kiai Wahab begitu tega kirim santet kepada Kiai Yunus sedemikian rupa?" Mereka yang memang terlihat sangat tidak suka kepada Kiai Yunus itu pun mengakui perbuatan dari ayahnya itu, bahwa memang itu sengaja dilakukan oleh ayahnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada Kiai Yunus, karena telah menghalangi tujuan baiknya untuk memimpin di musola. "Apakah Kiai Wahab bisa kirim santet?" kata Kang Ujang Bustomi. Kiai Wahab memang bisa melakukan kirim santet. Namun dalam menyantet Kiai Yunus dia juga dibantu oleh beberapa teman dukunnya. Lalu jika Kiai Wahab tukang santet, mengapa dia berambisi menjadi imam di musola? Tanya Kang Ujang Bustomi. Kiai Wahab sangat fasih dalam membaca Al-Quran. Dia juga memiliki pengetahuan ilmu agama yang lebih hebat dari Kiai Yunus. Sepantasnya lah Kiai Wahab yang seharusnya menjadi pemimpin di musola tersebut. Bukankah musola tersebut dibangun sendiri oleh Kiai Yunus? Sudah sewajarnya jika Kiai Yunus menjadi pemimpin di musolanya. Putra-putra Kiai Wahab itu berkata bahwa musola Kiai Yunus itu menjadi tempat berjamaah banyak warga kampung. Maka otomatis musola tersebut menjadi milik masyarakat. Dan orang yang pintarlah seharusnya yang menjadi pemimpin dari para warga. Seharusnya Kiai Wahab tidak berpikir yang demikian. Semuanya harus dimusyawarahkan bersama semua jamaah. Dan juga tidak dibenarkan jika Kiai Wahab berkehendak semaunya sendiri. Kalaulah memang Kiai Wahab ingin menjadi pemimpin musola, mengapa tidak membangun musola sendiri? Kata Kang Ujang Bustomi. Mereka kembali berkata, membangun musola itu memerlukan biaya yang banyak. Selain itu, belum tentu jamaahnya bisa ramai. Lebih baik meneruskan apa yang sudah ada, agar tidak ada persaingan musola di kampungnya. Minta maaf tuh sama keluarganya. Apaan minta maaf? Jangan mau. Jangan harus minta maaf. Soak kamu. Ya sok nih. Kamu yang soak. Enak aja ngomong soak. Kamu bikin musola enggak bikin huru hara. Ya tapi gak pantas itu, gak pantas jadi kayak gak pantas. Udah tua, gak pasek lagi. Kenapa jadi terus? Mengetahui sikap putra-putra Kiai Wahab yang sangat keterlaluan itu, Kang Ujang pun menjadi sangat marah. Kang Ujang meminta agar mereka meminta maaf kepada keluarga Kiai Yunus atas perbuatannya. Akan tetapi, mereka malah semakin ngelunjak dengan kesombongannya. Sebab itulah Kang Ujang tidak ingin bersabar lagi. Dengan kekuatan ilmu hikmahnya, Kang Ujang ingin segera menghajar dan menghancurkannya.
Kang Ujang Bustomi berusaha untuk menghajar putra Kiai Wahab yang sok merasa hebat itu. Dan serangan ilmu hebatnya telah berhasil menghantam tubuhnya hingga tumbang tak berdaya. Namun sebelum Kang Ujang benar-benar menghancurkannya, tiba-tiba datang keluarga Kiai Wahab yang lain dengan membawa seorang dukun. Mereka sangat marah dengan aksi Kang Ujang Bustomi, karena telah ikut campur urusan keluarganya dengan Kiai Yunus. Kang Ujang pun mencoba memberikan pemahaman bahwa Kang Ujang melakukan hal tersebut karena Kiai Wahab telah berbuat kejahatan. Kiai Wahab dan komplotannya telah menyantet Kiai Yunus. Sebab itulah dia datang untuk menolong orang tak bersalah yang teraniaya. Keluarga Kiai Wahab pun kembali sangat marah dengan perkataan Kang Ujang Bustomi itu. Sehingga tidak ingin berpikir panjang, mereka berusaha menghajar Kang Ujang dengan kekuatannya. Putra dan keluarga Kiai Wahab itu pun akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Mereka dihajar Kang Ujang, hingga tubuhnya terkapar dan tak bisa bangkit lagi. Setelah itulah Kang Ujang ingin menghancurkan sang dukun yang telah kirim santet kepada Kiai Yunus itu. Kemudian terjadi pertarungan yang sangat hebat di antara mereka. Namun pada akhirnya, ilmu hebat Kang Ujanglah yang mengakhiri semuanya. Ilmu hikmah pamungkas hebat Kang Ujang menghantam tubuh sang dukun, sehingga dia pun tumbang tak berdaya. Sang dukun pun disiksa oleh Kang Ujang dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Dan setelah mengalami hal yang demikian,
Dukun itu pun menyerah dan mohon ampun kepada Kang Ujang Bustomi. Dia bertobat dan tidak ingin melakukan perbuatan menyesatkan itu lagi. Maka setelah berhasil menghancurkan sang dukun dan keluarga Kiai Wahab, Kang Ujang mencoba menyembuhkan serangan santet yang ada di tubuh Kiai Yunus. Dan atas kehendak Tuhan, Kang Ujang pun akhirnya berhasil menghancurkan kekuatan iblis yang sangat keji tersebut. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.